Yasmin, kamu udah sarapan belum? Kalau belum, kita makan di kantin yuk. Aku belum sarapan sih Mas, tapi Mbak Dia lagi mau kesini mau ngasih kejutan buat kamu. Kejutan apa ya? Mbak Dia? Silakan Mbak Dia. Makasih ya. Sama-sama, saya tinggal dulu ya. Pagi Pak Rangga. Pagi, Mbak Dia. Pagi Yasmin. Pagi Mbak. Mbak Dia tumben datang ke sini. Ini mohon diterima, ini masakan saya yang buat Pak. Untuk Pak Rangga. Iya, tapi atas dasar apa Mbak Dia ngasih ini ke saya? Ini sebagai ucapan terima kasih saya karena Pak Rangga udah nolongin saya. Jadi mohon maaf kalau saya baru ngasihnya sekarang. Nolongin apa ya Mbak? Loh kamu lupa Mas, dulu kamu yang namatin Mbak Dia loh. Waktu pas Mbak Dia diculik. Culik? Enggak. Waktu saya diculik kan Pak Rangga yang nolongin saya tempo hari kan? Nah, makanya Pak Rangga nolongin saya sampai saya bisa kabur dari penculik itu. Masa Pak Rangga nggak inget? Enggak Mbak, saya sama sekali nggak pernah nolongin Mbak dari penculikan itu. Suara Pak Rangga itu waktu nolongin saya tuh saya masih terngiang-ngiang di kepala saya sampai sekarang Pak. Aduh Mbak Dia, mungkin Mbak Dia salah orang. Enggak, yang jelas bukan saya yang sudah nolongin Mbak Dia waktu itu. Bukan saya. Ya saya cuman mau berterima kasih aja Pak. Kalau memang Bapak yang nolongin saya. Mas aku sama kamu tunangan loh Mas. Iya, kita memang tunangan. Dan sebentar lagi kita akan jadi suami istri. Dan hubungan itu didasari dengan atas rasa percaya. Dan aku tuh paling gak bisa Mas, dan hubungan itu dibohongin. Aku paling gak suka. Jadi mendingan kamu jujur aja. Aku udah bilang, itu bukan aku. Jadi siapa dong kalau bukan Pak Rangga ya Yas? Aku nggak tahu sih Mbak. Ya agak kecewa sih, cuma aku sebenarnya udah bangga banget sih kalau memang Pak Rangga sebelumnya. Karena aku mau ngucapin terima kasih juga sama orang yang udah nyamatin Mbak Dia. Kalau misalkan bukan orang itu aku nggak tahu deh. Mungkin aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dan kalau memang itu memang kamu Mas. Aku bangga dan aku senang sekali. Jadi aku bisa mempercayai semuanya sama kamu. Karena aku yakin kamu bisa ngejagain aku sama ngejagain keluarga kecil kita nantinya. Dan tapi sepertinya aku salah. Apa aku ngaku aja ya? Karena kalau nanti aku ketahuan bohong, Yasmin bisa pergi dari aku dan semua rencanaku gagal. Yaudah kalau gitu Mas, aku sama Mbak Dia pergi dulu. Ayo Mbak. Iya. Ayo Mas Rangga, aku yakin kamu pasti masuk ke jebakan aku ini. Satu, dua, tiga. Yasmin, tunggu sebentar. Mbak Dia, Yasmin tunggu. Aku minta maaf. Aku sudah bohong sama kamu di awal tadi. Ya, aku akuin, aku yang sudah nolongin Mbak Dia waktu itu. Jadi bener Pak? Iya, aku yang sudah nolongin Mbak Dia. Jadi gini, waktu itu aku nggak sengaja ngeliat Mbak Dia diculik sama seseorang, jadi udah aku ikutin Mbak Dia, terus yaudah aku bebasin Mbak Dia dari penculikan itu. Terus kenapa kamu nggak jujur dari awal? Yes, udah nggak apa-apa. Niat aku hanya menolong Mbak Dia itu aja, karena aku sengaja nggak cerita, karena aku nggak mau dianggap jadi pahlawan itu aja.
Dan kamu tahu kan aku tuh gak suka dibohongin. Dan kamu gak jujur dari awal. Dan kalau memang itu alasan kamu, aku rasa itu bukan alasan yang tepat deh. Pasti ada alasan lain. Enggak, Yasmin, enggak. Hanya itu alasannya, nggak ada alasan yang lain. Kamu masih gak mau jujur? Yasmin, percaya sama aku. Aku nggak bohong sama kamu. Niat aku hanya itu. Udah itu aja. Kalau aku desak terus gini, takutnya nanti Mas Rangga mulai curiga nih sama aku. Nggak apa-apa deh. Yasmin tahu kalau aku yang sudah nolongin Badia. Yang penting Yasmin nggak boleh tahu kalau dalang dari penculikan itu adalah Mama dan juga Pak Pras. Permisi Pak Rangga, meetingnya segera dimulai. Ayo udah kamu duluan aja, nanti saya nyusul. Baik, saya duluan Pak. Badia, Yasmin, aku minta maaf. Aku salah. Tapi tolong kita bahas masalah ini nanti ya. Aku harus meeting dulu. Permisi. Aktingnya keren banget kamu, Yas. Tapi aku kenapa ya ngerasa kalau misalkan alasan Pak Rangga tuh bukan alasan yang tepat. Pasti ada alasan lain. Iya juga sih ya. Alasannya aneh banget ya. Rom, nih brosur perumahan yang lo minta. Itu semua brosur gue ambil dari pameran perumahan. Thanks ya. Kamu kenapa sih? Ngeliatin rumah-rumah? Kenapa sih? Kan aku lagi bayangin kalau kita udah punya keluarga kecil, terus kita jadi orang tua, terus kita punya rumah bareng sama anak-anak kita. Ih pasti seru banget, happy deh aku bayanginnya. Brosur disenyumin, ternaksir sama lu. Ini bagus gak menurut lo? Ini bagus sih, bagus. Tapi Rom, kalau suatu saat nanti nih, Yasmin tahu kebenarannya. Kalau lu anaknya Pak Heru, gimana? Ya tetap, gue akan bangun rumah impian gue sama dia. Kalau saat itu udah datang juga, setidaknya gue udah berhasil mewujudkan satu impiannya Yasmin. Sebagai tanda cinta gue yang tulus sama dia. Ya, gue cuma bisa berharap kalau Yasmin suatu saat nanti tahu kebenarannya, cintanya dia ke lu itu bisa nutupin itu semua. Biar lu bisa langgeng dan juga punya anak dan cucu yang banyak. Ya, makasih doanya. Ya sebenarnya gue udah siap sih. Gue udah siap dengan semua kemungkinan terburuk. Yasmin bisa aja benci sama gue. Bahkan sampai ninggalin gue. Rob, ini lu lihat brosur rumah lagi nih. Ini nih. Yang ini tadi, ini juga bagus nih. Kemudian besok lu beli daripada nanti naik harganya. Sebentar ya, gue angkat telepon dulu. Halo sayang. Halo sayang, aku sama Mbak Dia udah ngejalanin tugas yang kamu udah kasih tahu semalam. Dan akhirnya Mas Rangga ngasih tahu dia yang udah nolongin Mbak Dia.